Hai sahabat-sahabat semua, apa pentingnya kita mengetahui unsur hara kita dan para petani mengetahui jenis unsur hara? Jawabannya, agar kita tidak salah memberi pupuk pada tanaman, agar sesuai pupuk apa yang dibutuhkan tanaman di masa usia tanamannya, di masa usia lagi menanam atau usia tersebut sudah dewasa. Itu jadi kita tidak akan salah memberi pupuk di masa generatif dan vegetatif. Banyak di toko-toko pupuk yang berkode, contoh kode pupuk NPK seimbang itu 16 16 16 atau 17 17 dan 17, atau juga 15 15 15. Berarti nitrogennya 15%, fosfornya 15%, dan kaliumnya 15%. Dan ada juga 30, 6, dan 8, atau 20/10 dan 10. Berarti yang 20/10 nitrogen 20% dan fosfor 10% dan kalium itu 10%. Itulah penjelasan di antara satu kode pupuk di toko. Dari itu saya akan menjelaskan lebih detail tentang unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Satu, nitrogen. Nitrogen adalah salah satu unsur hara makro yang sangat penting bagi tanaman. Nitrogen membantu tanaman untuk hijau dan kuat dengan cara nitrogen berbagi beberapa. Satu, meningkatkan pertumbuhan daun. Nitrogen membantu tanaman mengembangkan daun yang hijau dan sehat, sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan lebih efektif. Daun yang hijau dan sehat memungkinkan tanaman untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi nitrogen ini fungsinya, salah satu fungsinya untuk daun ya. Perlu diingat, tanaman perlu nitrogen agar daun lebat. Dua, nitrogen membentuk batang yang kuat. Nitrogen juga membantu tanaman mengembangkan batang yang kuat dan lurus, sehingga dapat menopang berat daun dan buah. Batang yang kuat juga memungkinkan tanaman untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih stabil. Nah itu. Tiga, meningkatkan produksi klorofil. Nitrogen berperan penting dalam produksi klorofil, yaitu pigmen hijau yang membantu tanaman melakukan fotosintesis. Dengan adanya nitrogen, tanaman dapat menghasilkan klorofil yang cukup untuk melakukan fotosintesis dengan efektif. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat pada tanaman. Dan beberapa jenis bakteri, klorofil membantu tanaman menyerap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Bayangkan klorofil seperti sebuah pembangkit listrik kecil ya di dalam tanaman. Klorofil menyerap energi matahari dan menggunakan energi tersebut untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, gula, dan oksigen. Proses ini disebut fotosintesis. Itu teman-teman. Klorofil juga memberikan warna hijau pada tanaman karena pigmen ini menyerap cahaya merah dan biru tetapi memantulkan cahaya hijau. Oleh karena itu tanaman terlihat hijau bagi kita. Itu fungsi klorofil ya. Keempat, nitrogen meningkatkan pertumbuhan vegetatif. Nitrogen membantu tanaman tumbuh dan berkembang dengan cepat sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Tanaman yang mendapat nitrogen yang cukup akan memiliki pertumbuhan vegetatif yang baik sehingga dapat menghasilkan daun, batang, dan akar yang sehat. Nah itu ya. Jadi nitrogen intinya untuk produksi daun supaya lebat ya. Fosfor.
Fosfor adalah salah satu unsur hara makro yang penting bagi tanaman. Fosfor membantu tanaman tumbuh kuat dan sehat dengan cara satu, meningkatkan pertumbuhan akar. Fosfor membantu tanaman mengembangkan akar yang kuat dan dalam, sehingga dapat menyerap nutrisi dan air dengan lebih efektif. Ini membuat tanaman lebih tahan terhadap kekeringan dan stres lingkungan ya. 2. Membentuk bunga dan buah. Ini fosfor berperan penting dalam membentuk bunga dan buah. Dengan adanya fosfor, tanaman dapat menghasilkan bunga yang indah dan buah yang lebat dan berkualitas. Itu guna fosfor ya. Jadi bisa meningkatkan buah dan fosfor bagaimana usia berapa ini menggunakan tanaman memerlukan fosfornya ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tanaman. Fosfor tidak hanya membantu tanaman tumbuh, tetapi juga meningkatkan kualitas tanaman secara keseluruhan. Tanaman yang mendapat fosfor yang cukup akan memiliki warna yang lebih hijau, batang yang lebih kuat, dan hasil panen yang lebih baik. Dengan demikian, fosfor adalah unsur hara yang sangat penting bagi tanaman, dan kekurangan fosfor dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terhambat dan hasil panen yang rendah. Itu teman-teman ya. Sekarang kalium ini sangat penting juga ya teman-teman ya. Kalium membantu tanaman tumbuh kuat dan sehat dengan cara satu, meningkatkan efisiensi fotosintesis. Kalium membantu tanaman melakukan fotosintesis dengan lebih efektif, sehingga dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan adanya kalium, tanaman dapat mengoptimalkan proses fotosintesis dan meningkatkan hasil panen. 2. Meningkatkan ketahanan tanaman. Kalium membantu tanaman meningkatkan ketahanannya terhadap penyakit dan stres lingkungan. Ini menjadi superhero ya, penghalang. Tanaman yang mendapat kalium yang cukup akan memiliki sistem imun yang lebih kuat ya, sehingga dapat melawan serangan penyakit dan hama dengan lebih efektif. Kalium juga mengatur keseimbangan air. Kalium membantu tanaman mengatur keseimbangan air dalam tubuhnya, sehingga dapat mengoptimalkan proses fotosintesis dan bertumbuhan. Dengan adanya kalium, tanaman dapat mengatur stomata dengan lebih efektif ya, sehingga dapat menghemat air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Nah ini di waktu kemarau ini bagus untuk mendapatkan kalium yang banyak ya. 4. Meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, juga kalium membantu meningkatkan kualitas hasil panen ya, seperti ukuran, warna, dan rasa. Tanaman yang mendapat kalium yang cukup akan memiliki hasil panen yang lebih baik dan lebih berkualitas. 5. Mengurangi resiko penyakit. Ini pentingnya kalium, membantu tanaman mengurangi resiko penyakit dengan cara meningkatkan ketahanannya terhadap patogen dan hama. Dengan adanya kalium, tanaman dapat mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan hasil panen ya. Dengan demikian, kalium adalah unsur hara yang sangat penting bagi tanaman. Dengan demikian, kalium adalah unsur hara yang sangat penting bagi tanaman, dan kekurangan kalium dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terhambat ya, hasil panen yang rendah, dan tanaman lebih rentan terhadap penyakit. Itu menurut kami ya. Kalsium sekarang. Kalsium beda sama kalium. Kalsium adalah salah satu unsur makro yang sangat penting bagi tanaman. Kalsium membantu tanaman tumbuh kuat dan sehat dengan cara satu, membentuk dinding sel yang kuat. Kalsium membantu tanaman membentuk dinding sel yang kuat dan stabil, sehingga dapat menopang struktur tanaman dan meningkatkan kekuatannya. Dinding sel yang kuat juga memungkinkan tanaman untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih stabil ya. 2. Meningkatkan kekuatan tanaman. Kalsium membantu tanaman meningkatkan kekuatannya dengan cara memperkuat struktur sel dan jaringan tanaman-tanaman. Tanaman yang mendapat kalsium yang cukup akan memiliki kekuatan yang lebih baik dan lebih tahan terhadap stres lingkungan. Nah, 3. Mengatur sel. Kalsium juga membantu mengatur fungsi sel tanaman, seperti pembagian sel yang diferensiasi sel. Dengan adanya kalsium, tanaman dapat mengatur fungsi sel dengan lebih efektif dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. 4.
meningkatkan ketahanan terhadap stres. Nah, kalsium membantu tanaman meningkatkan ketahanannya terhadap stres lingkungan seperti kekeringan dan suhu ekstrim. Tanaman yang mendapatkan kalsium yang cukup akan memiliki ketahanan yang lebih baik. 5. Meningkatkan kualitas hasil panen. Kalsium juga membantu meningkatkan kualitas hasil panen seperti ukuran, warna, dan teksturnya ya yang bagus. Tanaman yang mendapat kalsium yang cukup akan memiliki hasil panen yang lebih baik dan lebih berkualitas. Dengan demikian, kalsium adalah unsur hara yang sangat penting bagi tanaman, dan kekurangan kalsium dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terhambat, dinding sel yang lemah, dan hasil panen yang rendah. Magnesium. Magnesium adalah salah satu unsur hara makro yang sangat penting bagi tanaman. Magnesium membantu tanaman tumbuh hijau dan sehat dengan cara 1. Membantu proses fotosintesis. Magnesium berperan penting dalam proses fotosintesis, yaitu proses yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Magnesium membantu tanaman menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. 2. Membentuk klorofil. Magnesium juga membentuk klorofil, yaitu pigmen hijau yang membantu tanaman melakukan fotosintesis. Klorofil yang cukup memungkinkan tanaman untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. 3. Mengaktifkan enzim ya. Magnesium membantu mengaktifkan enzim yang berperan dalam proses fotosintesis dan metabolisme tanaman ya. Dengan adanya metabolisme tanaman dan meningkatkan pertumbuhan. 4. Meningkatkan kualitas tanaman. Magnesium juga membantu meningkatkan kualitas tanaman dengan cara meningkatkan kandungan klorofil dan karotenoid tanaman. Nah, yang paling penting ini nih. 5. Mengurangi resiko kekurangan energi. Magnesium membantu tanaman mengurangi resiko kekurangan energi dengan cara mengoptimalkan proses fotosintesis. Tanaman yang mendapat magnesium yang cukup akan memiliki energi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, magnesium adalah unsur hara yang sangat penting bagi tanaman, dan kekurangan magnesium dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terhambat, warna daun yang pucat, dan hasil panen yang rendah. Itulah kegunaan unsur hara makro. Nah, sekian dulu ya dari saya. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya tentang unsur hara mikro. Apa saja kegunaan unsur hara mikro. Nah, jangan lupa klik dan subscribe. Itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jadi kalau kita tahu unsur hara makro dan mikro, nantinya akan tahu bagaimana tanaman membutuhkan apa dan apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Sekian dulu dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.